Mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Begini firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Mazmur ini adalah merupakan nyanyian Daud yang ia nyanyikan karena ia menyadari siapa dia di hadapan Tuhan yang penuh dengan kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan. Dalam kelemahan dan keterbatasannya, Daud telah merasakan kasih setia Tuhan yang memelihara hidupnya, sehingga ia menyatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Sebagaimana gembala yang memelihara dombanya, begitu juga dengan apa yang Tuhan lakukan atas Daud. Sehingga Daud menyatakan dalam mazmurnya bahwa ia tak akan kekurangan. Ia dibaringkan di padang yang berumput hijau. Ia dibimbing di air yang tenang. Jiwanya ditenangkan. Ia dituntun ke jalan yang benar. Dan walaupun ia harus melewati jalan yang penuh kekelaman, namun ia tidak takut bahaya, sebab gada dan tongkat Tuhanlah yang menghiburnya. Ia diberkati di hadapan musuhnya. Ia diurapi sehingga kebajikan dan kemurahan mengikutinya seumur hidup. Itulah berkat pemeliharaan Tuhan atas Daud. Segala kebutuhan jasmani dan rohaninya dipenuhi, serta ia dijauhkan dari hal-hal yang jahat, sehingga Daud bermazmur dan menyatakan bahwa ia akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan pada hari ini kembali mengingatkan kita bahwa berkat dan pemeliharaan akan dialami setiap orang yang berharap dan mau dibimbing oleh Tuhan. Seperti domba yang berharap kepada Sang Gembala, begitu juga kita kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah gembala yang baik, yang peduli, yang sangat mengasihi kita, dan yang kasih setianya tidak berkesudahan. Ia menyediakan kebutuhan fisik kita, sehingga kita tidak berkekurangan, bahkan berkelimpahan. Ia menyegarkan jiwa kita. Ia menuntun kita ke jalan yang benar. Ia tidak akan membiarkan jiwa kita gersang dan kering. Bahwa ada air hidup yang selalu dialirkan bagi diri kita, seperti yang Yesus katakan kepada perempuan Samaria dalam Yohanes pasal 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Bahkan dalam masa-masa sukar dan penuh tantangan, Tuhan tidak meninggalkan kita.
Ia tidak membiarkan kita sendirian dalam memikul beban permasalahan kita. Firman-Nya yang menuntun kita dan mengoreksi arah perjalanan kita. Ia sangat murah hati, sebab masa depan yang indah Ia sediakan bagi kita. Dan berada dalam rumah Tuhan, jiwa kita selalu disegarkan dan kebutuhan kita dicukupi dengan penuh berkelimpahan. Saudara-saudari, Mazmur ini suatu gambaran yang menyejukkan bagi kehidupan kita. Tidak ada yang seperti Tuhan yang begitu baik memelihara hidup kita. Di dunia ini kita tidak temukan yang kita dapat menaruh harap dan percaya kita. Sebab baik sahabat, teman, bahkan penjaga-penjaga upahan, suatu saat akan lari menyelamatkan dirinya bila ada bahaya. Namun berharap kepada Tuhan, kita akan menjalani perjalanan hidup yang penuh dengan ketenangan, sebab tiada pemeliharaan dan kepastian hidup yang sejati di luar gembala yang baik, yakni Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini. Dan kiranya Engkau anugerahkan kuasa Roh Kudus-Mu atas hidup kami, sehingga kami betul-betul bisa memahami dan merenungkan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari sepanjang hidup ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin.